channel Stephanie Harrison. Kembali lagi bersama saya Stephanie Harrison di acara Azik Teman Ngopi. Do you know how many people now is drink caffeine every day, every single day? Ya. Jadi karena semua orang pada minum kopi, aku aku punya inisiatif yang sangat mulia untuk membuat channel yang setiap harinya akan membuat makanan untuk teman ngopi. Seperti hari ini ya. Nah, terinspirasi dari online shop, para baker, ibu-ibu, mbak-mbak, pokoknya semua deh. Aku kan punya second account ya. My second account is Funny Fun. Jadi isinya adalah tentang makanan, tentang jualan dan sebagainya, nge-spam dah pokoknya tentang makanan. Nah, every time I pencet di explore, right? Aku pencet explore-nya akan keluar banyak berbagai macam orang jualan kue, dan yang paling sering aku lihat adalah mocha nougat. Bolu mocha nougat. So, start dari sana, terinspirasi dari sana. Hari ini aku akan bikin mocha nougat jadul. Bacanya apa ya? Mocha nougat jadul. Jadul, kuno, enak, pokoknya gitu deh. And then kalau misalnya kalian lihat, kalian cek di online shop itu para ibu-ibu, para siapapun lah bakersnya, kalau misalnya jual bolu mocha itu ada yang start murah sekali sampai yang mahalnya bukan meong. Dan biasanya antrinya gila. Berangkat dari experience ini, aku akan recreate bolu mochanya dari beberapa versi. Nah, hari ini aku akan bikin bolu mochanya yang ya kind of premium gitu ya, yang maksudnya yang kayak cake-nya lebih banyak kuning telurnya dan pakai butter yang lumayan mehong, something like that. Pokoknya hari ini kita akan bikin bolu mocha nougat jadul versi pertama yang lumayan mewah. Ya premium lah, something like that. Nanti the next baru kita bikin yang lebih low budget atau yang murah banget. The most important thing, kalau misalnya kalian lihat bolu mocha yang mahal banget, biasanya dia tidak halal, which is haram. Bukan haram, tidak halal karena mengandung alkohol. Nah, hari ini aku akan try my best to recreate the bolu mocha nougat yang halal, tidak pakai alkohol, tetapi mewah. Oke guys, so kita mulai saja bikin bolunya. Step pertama, kita akan bikin cake-nya. Pertama, kalian harus pisahin kuning telur dan putih telurnya ya. Kita akan pakai kuning telurnya aja, sekitar 20 piece. Dan kalian bisa simpan putih telurnya untuk nanti kalian bikin cake yang lain. Dan aku kasih tips di sini caranya. Kalau misalnya kalian pecahin, bisa kalian langsung taruh di mangkok, terus kalian sendok gitu pakai tangan, atau kalian pecahin, terus digini-giniin pakai tangan. Next, setelah kuning telur sudah kalian pecahkan semua, kalian masukin di mixer, taruh gula, lalu kocok sampai dia agak pucat. Setelah agak pucat, baru kalian masukkan SP, which is emulsifier. Kocok lagi around 6 to 7 minutes. Alright, dan kalian prepare buat butter dan margarin. Di sini campuran butter dan margarin akan membuat cake-nya lebih terasa milky and then soft. Kemudian margarinnya sendiri membuat cake-nya itu lebih kokoh ya. Karena sebenarnya tekstur butter itu dia lebih crumbly kayak gitu, margarin akan bikin dia lebih kokoh. And then untuk pastanya sendiri, meskipun ini adalah bolu mocha, tetapi apa yang membuat dia lebih pop up, rasanya lebih punchy kayak gitu? Karena di sini aku akan memakai 3 macam pasta. Apa saja itu? Yang pertama, coklat black forest. Yang kedua, pasta mocha itu sendiri. Dan yang ketiga adalah ram bakar yang zero alkohol ya. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai alkohol, that's preference, it's lebih enak sebenarnya. Tapi kalau cuma yang 3 tadi aku sebutin, that's totally fine. Jadi kalian campur dengan butter dan margarinnya. Anyway, sebelum kalian memasukkan fat agentnya, which is butter dan margarin, dan pasta tadi itu, kalian masukin dulu tepung terigu yang sudah dicampur dengan milk powder dan tepung maizena. Kenapa harus ada tepung maizena? Sekali lagi,
supaya dia punya tekstur itu nanti kokoh juga. Dan tujuannya ada maizena di situ adalah mengikat semua bahan jadi satu. Seperti itu ya. But if kalian tidak mau pakai tepung maizena, that's totally fine. Di skip aja. Alright. Dan jangan lupa untuk tepung yang kalian pakai adalah tepung protein rendah supaya dia lebih cakey gitu, lebih lembut, smooth. Right. Setelah semua bahan tercampur, ini bahan basahnya, bahan kering, dan butternya masuk. Kalian masukin butternya itu pelan-pelan ya, campuran butter dan pastanya adalah pelan-pelan supaya dia punya adonan tidak langsung ambles, karena itu cairan cukup berat. Lalu kalian mix pelan-pelan. Setelah itu stop, kalian fold aja pakai spatula sampai tercampur rata. Sampai konsistensinya seperti itu, lihat sendiri di video. Oke, sekarang di sini aku punya 3 cetakan. Kenapa 3 cetakan? Ya supaya nggak repot aja nanti potong-potong lagi. Tapi kalau misalnya kalian punya 1 loyang yang tinggi atau 2 loyang cukup, nggak apa-apa. But for me lebih gampang 3 ini, jadi nanti tinggal di stack 1 layer, 2 layer, 3 layer, something like that. Oke? Jadi kalian tuang ke dalam loyang yang ini sudah aku oles dengan margarin dan ada baking paper supaya nanti ngelepasnya lebih gampang. Kalian kalau mau exactly the same size, kalian bisa timbang 1 per 1 per loyang. Tapi kalau misalnya kalian sudah ada feelingnya dan kalian tidak mau terlalu rapi-rapi juga, masukin aja. After that, setelah itu kalian tap-tap sampai ada bubble-bubble yang keluar, karena itu akan meratakan bagian atasnya dan bikin cake-nya tuh matang sempurna. Setelah di tap-tap, kalian masukkan ke oven 180 derajat kurang lebih 20-30 menit, bergantung dari oven kalian. While we are waiting for the cake, kita sekarang move to nougat. Nougatnya di sini aku pakai kacang mente. Kenapa pakai kacang mente? Karena it's more like lebih gurih, lebih lembut juga. Kalau digigit dia nggak ngegigit balik gitu ya kan. Biasanya kalau misalnya orang bikin nougat itu 1:1, which is misalnya gulanya 250 gram, kacangnya akan 250 gram. Tetapi supaya tidak overly sweet di sini, nanti kuantitinya adalah misalkan kacangnya adalah 250 gram, berarti gulanya adalah around 210 sampai 220 gram. Jadi nanti ketika dibikin dia akan nge-coat semua bagian kacangnya, tetapi tidak gula melulu gitulah, something like that. Step pertama untuk nougat ini adalah kalian panaskan dulu pan anti lengket kalau bisa. Panasin gulanya secara merata, apinya sedang, jangan kecil, jangan juga besar. Ditunggu dan most important thing, jangan diaduk. Don't give and share. Kalau kalian kurang pede dengan hasilnya, jadi ketika dipanaskan nanti pinggir-pinggirnya itu kan akan mencair duluan ya. Kalau misalnya panasnya tidak merata atau pannya tidak rata, kalian bisa nge-cheat dengan titikan air. Jadi di pinggir-pinggirnya kalian kasih air dan kalian tunggu sampai mereka meleleh semua. Kalau kalian mau mengaduk kayak gemes gitu pengen ngaduk, jangan pakai spatula, tapi pannya diangkat dan kalian putar-putar. Give and share. Belum. Don't give and share. Setelah meleleh semuanya, barulah kalian masukkan kacang mente yang sudah dipanggang. Baru deh boleh kalian aduk dengan spatula. Dan jangan lupa bubuhkan garam. Put salt in there because it's need salty, sweet, and voila. Setelah diaduk di pan dengan gulanya, sekarang kalian taruh di tray yang sudah kalian lapisin dengan baking paper, atau kalau misalnya kalian punya silicone mat gitu lebih bagus supaya nggak lengket, dan kalian tap rata supaya lebih cepat dingin dan lebih gampang buat dihancur-hancurin. Move to buttercream, yang menurut aku juga ini merupakan salah satu kondimennya yang krusial sekali, karena kalau misalnya rasanya kayak yang margarin murahan atau yang lengket-lengket di lidah gitu kan tetot banget. Biasanya pemakaian alkohol itu selalu di buttercreamnya, yang dijual sama mereka yang mahal itu, yang mewah dan enak itu selalu pakai alkohol di buttercreamnya. But right now, nowadays, I will show you how to make the very nice buttercream without the alcohol, but still like there's alcohol inside. Di sini aku akan pakai cuman margarin putih. Kalau misalnya kalian ada butter juga boleh, nggak apa-apa. Kalau kalian kaya mah. Tapi kalau misalnya di sini aku cuma pakai margarin putih, lalu ada coklat putih yang aku lelehin, kemudian susu kental manis, sedikit icing sugar, dan milk powder. 5 bahan itu semuanya warnanya putih.
And then untuk pastanya, untuk perisanya, again kita akan use coklat black forest, mocha, dan zero bakar. Zero bakar itu maksudnya pasta ram without alcohol. But again, kalau misalnya kalian mau nambahin alkohol inside, that's very fine. Yang pertama, kalian harus mix si margarin putihnya sampai fluffy sekitar 3-4 menit. Lalu campurin semua bahannya, ada white chocolate yang sudah dilelehkan, lalu kental manis, lalu milk powder, and then mix lagi around 7-8 minutes. Total sudah 11 menit. Dan 4 menit terakhir, kalian masukin pastanya dan mix. Seperti itu. Dan to taste ya semuanya, kalau misalnya ada yang kurang manis, ada yang kurang kopi, ada yang kurang ram dan sebagainya, it's depend on you, up to you. Setelah selesai, setelah sudah smooth, sudah bagus konsistensinya, kalian masukin di piping bag. Kalau nggak pun nggak apa-apa, but the piping bag is help you to cover the cake easily. Oke, cake-nya sudah jadi. Jadi kita scrape dari loyang, lalu keluarkan. Tarik kertasnya, lalu dinginkan. Setelah cake-nya dingin, sekarang adalah the fun part karena kita akan menatanya menjadi satu tart yang sangat beautiful because it's rustic, classic, and tinggal kalian taruh cake layer pertama, and then buttercream, and then another layer, and then another buttercream, and then another layer, and then buttercream di setiap sisinya. Kalian cover semuanya, dan terakhir kalian cover di bagian atas sampai semua tercover rata seperti itu. Baru kalian lempar plastik mocha nuggetnya dan covering the whole cake. Alright, just like this. Nah, kalau misalnya kalian mau lebih padat supaya nggak berantakan, di press seperti itu ya. Lalu terakhir, kalian kasih garnish, kalau nggak pun nggak apa-apa, tapi supaya kelihatan lebih kayak yang di online shop mahal itu, kalian kasih garnish, buttercream mocha di atasnya, dan coklat. Dan voila! Voila! This is it! Sudah jadi, sudah mirip belum sama yang di online shop? Kalau menurut gua mah mirip ya. Nggak apa-apa, looks-nya ya dari jauh sudah oke lah. Yang paling penting rasanya, kita buktikan rasa. How guys? It's very easy right? Enggak deng, 3 jam mbak. Oke, udahlah sekarang saatnya kita mencoba aja. Kita pindahkan si dia. Saatnya kita mencoba. So, di sini aku mau kasih lihat dulu. Nih ya, layernya udah rata. Kalau tekstur cake yang pakai kuning telur emang dia kayak gini, padat sekali. Warnanya juga bagus. Selamat makan. Mari kita coba. Enggak anggun sama sekali. Enak banget gak? Rasa non halal. Jadi yang kayak aku bilang tadi, perpaduan 3 pasta akan membantu si mochanya lebih pop up dan lebih punchy, strong kayak gitu. And then the buttercream juga very soft, tidak kemanisan. Dan yang paling penting adalah the mente nougatnya. Enak sekali. Help the texture, and then jadinya jatuhnya kayak emang lebih premium gitu loh. Dan cake-nya juga padat, best lah. Udahlah, ini enak banget. Bolu nougat versi pertama yang premium mewah sudah selesai. Next, kita akan bikin bolu mocha nugget yang lebih murah dan affordable. Thank you guys for watching. I'll see you guys in another video. Bye bye. Mau pijat bro.